Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal dari kelas 5B. Pada video ini saya akan menjelaskan program PHP Kamus Bugis Indonesia bernama Lontara. Program ini terdiri dari file utama untuk tampilan dan logika pencarian, serta file konfigurasi database. Baik, pada pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bagian config PHP. Sini ada config PHP di bagian pertama. Sini bagian ini yaitu database konfigurasi for exam atau konfigurasi database. Nah, program bagian ini berisi pengaturan database yang menggunakan server lokal exam, data seperti host, username, password, dan nama database disiapkan agar aplikasi bisa terhubung ke MySQL. Terus di bagian bawah di sini ada create connection. Pada bagian ini sistem membuat koneksi ke database menggunakan MySQLi. Koneksi ini disimpan dalam variabel conn dan digunakan oleh file lain dalam aplikasi. Terus di bagian bawahnya lagi sini ada check connection atau pengecekan koneksi. Nah, program bagian ini menandakan proses pengecekan koneksi database. Jika koneksi gagal, program akan dihentikan dan menampilkan pesan error. Terus di bagian terakhir di sini ada set to UTF-8. Nah, program bagian ini untuk mengatur encoding karakter. Pengaturan ini penting agar bahasa Bugis dan karakter khusus dapat ditampilkan dengan benar. Baik, saya akan pindah bagian penjelasan bagian indeks lagi. Terus pada bagian indeks, di sini pada bagian awalnya itu pada bagian awal file, di sini pada bagian bagian baris pertama, program memanggil file config PHP dan KMP PHP. Tujuannya agar koneksi database dan fungsi pencarian bisa digunakan di halaman utama. Terus di bagian baris di bawahnya yaitu helper function to get random word of the day. Nah, bagian ini itu adalah fungsi kata hari ini. Nah, fungsi itu digunakan untuk mengambil satu kata secara acak dari tabel kamus. Kata tersebut ditampilkan sebagai kata hari ini agar pengguna mendapatkan kosakata baru. Terus baris berikutnya yaitu helper function to get similar matches dalam kurung sidebar. Nah, fungsi kata serupa di bagian sidebar. Bagian ini berfungsi mengambil beberapa kata lain selain kata utama. Nah, kata-kata tersebut ditampilkan di bagian sidebar sebagai rekomendasi untuk pengguna. Terus di bagian ini if searching proses logic. Nah, pada bagian ini menandakan bahwa proses pencarian dijalankan jika pengguna memasukkan kata kunci. Seperti fungsi search kamus akan mencari data yang sesuai di database. Nah, terus di bagian sini navbar. Nah, program bagian sini tuh navbar berisi logo, menu navigasi, dan kolom pencarian. Bagian ini itu memudahkan pengguna untuk berpindah halaman dan melakukan pencarian. Terus di bagian sini home page layout atau halaman utama. Program bagian ini ditampilkan ketika pengguna belum melakukan pencarian. Jadi isinya itu meliputi judul website, form terjemahan, contoh kata, dan informasi awal. Terus di sini ada word of the day. Di sini ada atau kata hari ini. Bagian ini menampilkan kata Bugis dan terjemahannya secara acak. Fitur ini bertujuan menambah wawasan bahasa pengguna setiap hari. Terus di sini did you know atau expand history atau informasi sejarah. Nah, program bagian ini tuh untuk menyajikan informasi singkat tentang sejarah dan budaya suku Bugis. Hal ini membuat website tidak hanya sebagai kamus, tetapi juga media edukasi. Terus di bagian sini result page layout. Nah, bagian ini muncul ketika pengguna melakukan pencarian kata. Halaman ini menampilkan hasil terjemahan sesuai dengan kata yang dimasukkan. Terus di bagian selanjutnya ada bagian sidebar. Nah, sidebar ini menampilkan kata-kata serupa atau rekomendasi lainnya. Jadi fitur ini membantu pengguna menemukan kata yang relevan. Terus kita akan pindah bagian sini yaitu main content atau konten utama. Bagian ini menampilkan
Menampilkan kata utama hasil pencarian beserta artinya. Jadi informasi ditampilkan secara jelas agar mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada kita akan ke footer. Nah, footer ini berisi identitas identitas website, hak cipta, dan media sosial. Bagian ini menjadi penutup halaman dari website. Website terjemahan. Baik, mungkin segitu saja yang saya bisa dapat jelaskan. Dengan struktur ini, aplikasi Kamus Nusantara memiliki sistem yang rapi dan mudah dikembangkan. Komentar pada setiap bagian membantu memahami alur program secara keseluruhan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal dengan NIM 105841040023 kelas 5B. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang program eh, kamus Bugis yang saya buat bersama kelompok saya, menggunakan untuk pencarian katanya menggunakan metode KMP atau Knot Morris Pratt, bisa disebut KMP. Nah, algoritma KMP ini bisa dibilang paling efisien untuk mencari string-string karena dia menggunakan pola atau pattern di dalam sebuah teks. Jadi dengan kompleksitas waktu linear itu O atau 0 dalam kurung N tambah M. Nah, KMP itu menghindari perbandingan karakter yang sudah diperiksa sebelumnya. Jadi misalnya pada teks double, misalnya A ya, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Misalnya pada teks seperti ini. Nah, kita akan mencari kata ayah juga. Misalnya kita cari juga kata ayah. Nah, misalnya seperti ini. Nanti misalnya dia sudah dapat informasi bahwa kata pertama itu A, nanti dia masuk ke lanjutannya si A lagi, misalnya lanjutannya karakter selanjutnya A lagi, dia akan menggunakan informasi tersebut. Jadi dia bilang, oh, sebelumnya saya sudah periksa bahwa katanya itu atau stringnya itu A, jadi saya tidak perlu bolak lagi, tidak perlu balik lagi ke sebelumnya. Dia sudah simpan informasinya ke dalam tabel. uh, Dia sudah simpan informasi sebelumnya di tabel LPS atau long list prefix suffix. Jadi kalau misalnya terjadi mismatch, misalnya seperti ini, dia terjadi mismatch, misalnya A terus dilanjut pada pattern selanjutnya Y, padahal tidak sama, dia akan melangkah, tapi di pattern selanjutnya atau di karakter selanjutnya dia menggunakan apa ya namanya? Dia menggunakan informasi sebelumnya bahwa saya sudah melewati A, berarti saya tidak harus kembali ke awalnya seperti itu. Itu menggunakan tabel long list prefix suffix. Jadi seperti itu caranya. Untuk cara pencocokannya, cara kerjanya dia dari kiri ke kanan ya. Contohnya dari artikel yang saya sudah buat itu contohnya seperti ini. Jadi dia kalau misalnya seperti ini, dia teksnya itu tidak akan bergeser, tapi si patternnya dia bergeser. Jadi dia mencocokkan terus sampai betul-betul kena di sini. Nah, ini C sudah ada, sudah apa ya, sudah cocok. Dia lanjut ke E, sudah cocok. Nah, seperti ini. Nah, misalnya sudah informasi M, dia tidak perlu lagi cari ke belakang seperti brute force atau semacamnya. Dia tidak muncul lagi, dia tidak cari lagi informasinya ke belakang. Dia langsung misalnya sudah dapat M juga. Nah, informasi ini dia dapatkan lagi ke M depan. Jadi dia hanya melihat sebelumnya, kalau memang sama dia lanjut seperti itu. Untuk apa ya, algoritma KMP seperti itu. Dia juga menggunakan tabel LPS ya sebagai pencocokan karena membuat tabel itu lebih mudah karena dia menggunakan informasi sebelumnya seperti itu. Jadi pada website saya itu menggunakan metode
KMP ya. Jadi untuk algoritmanya seperti ini, untuk menghitung apa ya, panjang tabel LPS-nya menggunakan param string dengan return array. Yang dimana ini untuk functionnya seperti ini. Nah, untuk panjangnya itu dari 0, untuk indeksnya itu dari 1, seperti itu. Untuk mencari pattern dalam teks, nah dia menggunakan param string dan param string juga untuk mencari teks dan patternnya, seperti itu. Nah untuk teks dia pakai ini, untuk pattern dia pakai strlower. Pattern juga disamakan. Nah, jika pattern kosong atau jika eh, si ini kosong, dia akan kembalikan sampai dia dapat. Nah, jika teks lebih pendek dari pattern, dia akan kembalikan lagi. Seperti itu. Jadi di sini untuk hitung LPS-nya, indeks untuk teksnya. Dia hitung berapa indeks di teksnya dan dia menemukan di mana untuk indeks patternnya yang cocok. Nah, jika pattern ditemukan, dia akan kembali, dan jika pattern tidak ditemukan, dia akan mencari sampai pattern itu ditemukan. Seperti ini. Dia akan bergeser ke kanan. Nah, dia akan bergeser ke kanan. Nah, seperti ini. Dia cari-cari terus sampai patternnya itu ditemukan. Jadi di sini pada pattern 0 di C, dia menemukan teks di indeks 4. Jadi ini 0, dia akan tetap maju, dia akan tetap 0. Nah, untuk si teksnya itu akan berubah ke indeks ya, misalnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia di sini. Indeks keempat dengan patternnya indeks 0, seperti itu. Nah, untuk pencarian database-nya di dalam database untuk menggunakan KMP seperti ini. Jadi dia harus cari, dia buat dulu tabelnya, terus dia buat fungsi tabel, terus dia buat pencariannya menggunakan KMP, terus dia mencari kata juga di dalam untuk dicocokkan di sini. Jadi dia cari dulu, nah seperti ini, misalnya ID bersamanya dengan Bugis. Terus Indonesia bersamanya match dengan Bugis, seperti itu. Cari di kolom Indonesia, dia akan mencari di kolom Indonesia dulu. Seperti ini juga dia akan mencari di kolom Bugis, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja untuk penjelasan tentang algoritma program KMP pada aplikasi Kamus Bahasa Bugis, Kamus Bahasa Daerah Bugis Indonesia. Untuk database-nya seperti ini, hanya 50 database yang saya masukkan ke dalam database saya. Oke, jadi mungkin seperti itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.